ungkapan hati kami. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, tidak ada nama lain yang menjadi segalanya selain nama Yesus Kristus. Karena itu kami bersyukur dalam kebingungan kami di tengah situasi dunia. Bapa, menarik hati kami ada di hadirat-Mu, memuji dan menyembah, menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya pegang janji Tuhan bahwa Allah Israel bersemayam di atas pujian orang-orang Israel. Dan kalau itu menjadi keyakinan kami, bahwa sore malam ini kami sungguh yakin bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih, karena itu kami yakin ketika Bapa duduk di atas kursi yang kami sediakan, Bapa siap berbicara dengan kami. Karena itu berkati hamba-Mu, curahkan hikmat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu. Jauhkan, singkirkan dari kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa, kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jauhkan itu dari kehidupan ini. Curahkan kami semua roh yang mengerti akan firman-Mu pada malam ini. Jauhkan, singkirkan kami berbagai benih yang ditaburkan oleh iblis melalui rasa mengantuk, rasa malas, rasa bosan, rasa acuh tak acuh, rasa tidak mau tahu. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus, terangkat dan terlepas dari hati pikiran kami, dan biarlah udara di mana kami ada, biar firman Tuhan menguasainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Terima kasih banyak. Pertama, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kita hidup sampai dengan detik ini. Pada tempat yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak buat Mama dengan Bapak Nale di sini bersama dengan persekutuan doa yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi, yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan sore ini. Sebelum saya menyampaikan, saya perkenalkan nama, karena memang saya lihat ada wajah baru banyak, tapi hanya beberapa yang saya kenal. Khususnya Bapak dan Mama di sini, Kakak Mega. Kalau Kakak Mega waktu Opa sakit itu beliau mengudara dengan itu terus, luar biasa. Kita punya kakak satu yang di sudut sana pakai baju merah. Tuhan luar biasa. Saya kagum Tuhan dalam diri beliau. Tuhan baik. Tapi yang lain saya belum begitu tanda dan mengenal. Bapak Mama sekalian, nama saya Yoel Enayala, asal dari Alor. Istri satu ada duduk di pintu yang pas pakai baju putih. Anak 4 orang, satu yang tadi MC itu perempuan, 1 orang saya yang MC. Anak nomor 3 yang main organ tadi, yang bungsu yang dekat dia Mama, tidak jauh dari dia Mama sana. Yang sulung tidak datang karena kuliah online. Ponaan saya, adikku anak yang ada di sudut. Kami semua ada di sini hanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Pada Sabtu Jumat yang lalu kami punya kerinduan berada di sini, dan Tuhan baik memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, pengharapan kita yang sungguh-sungguh. Dan sore ini saya bersyukur Tuhan beri kesempatan buat saya melalui hamba-hamba Tuhan yang ada. Selanjutnya mari kita buka Alkitab kita. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai di ayat yang ke-10. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersahutan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat genap. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan
yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati dari Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan berkegelapan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang berbahagialah kita yang baca firman ini dan melakukannya setiap hari. Kalau mau bahagia, kuncinya itu pelihara firman Allah. Kalau tidak mau bahagia, tidak usah pelihara firman Allah. Itu yang luar biasa. Sampai hari ini kita semua punya kerinduan untuk bahagia, tapi kita juga kadang-kadang belum begitu tahu bagaimana cara pelihara firman Tuhan. Malam ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita baca ulang. 1, 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu kita rasakan dalam hidup, mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu bukti banyak kesaksian yang tadi kita dengar. Itu bukti kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan. Kalau kita semua tadi mendengar kesaksian pengalaman hidup dari anak-anak Tuhan, kita juga pasti merenungkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Pasti kadang-kadang kita dalam sebuah kesesakan tertentu, di titik kekecewaan dan putus asa, disitulah kita merasakan kebaikan Tuhan. Orang bisa menilai itu baik dan tidak tergantung dari apa yang ia rasakan. Yang dia rasakan itu baik, pasti dia akan bilang itu baik. Yang dia rasakan itu tidak baik, dia pasti katakan itu tidak baik. Dan pada malam ini, bacaan kita di sini kita memperhatikan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan waktu malam tidur, bangun pagi kita bisa bernapas. Waktu sakit dalam kesesakan yang luar biasa, tapi karena kebaikan Tuhan kita bisa keluar dari penderitaan yang kita alami. Waktu kita dalam kesukaran, kesulitan, mungkin ekonomi rumah tangga dalam lemah lembut misalnya. Mungkin juga dana pendidikan anak-anak, mungkin juga dana macam-macam pergumulan. Atau anak sekolah bergumul tentang bagaimana dia bisa keluar dari sebuah kesukaran, kesulitan. Dan disitulah mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang bisa memuji ini orang terlalu baik. Amin. Tapi apakah Tuhan memuji atau tidak? Dalam Kisah 17 ayat 11, di situ Allah sangat memuji manusia yang berada di daerah itu. Kenapa? Karena mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Setiap hari. Itu berarti bahwa orang yang menyelidiki firman Tuhan, di pandangan mata Allah dia adalah orang baik. Amin.
Dia orang baik dalam kehidupan. Lalu timbul pertanyaan bagi saya dan saudara. Kalau telah merasakan kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Saya ulangi, pertanyaan bagi kita, kalau kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Contoh, kalau orang melakukan baik buat kita, kita rasa berbeban, utang budi dengan orang itu, ya. Kalau Tuhan kita rasakan bahwa dalam ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, pertanyaannya, apa yang kita harus buat untuk Tuhan? Mari kita lihat yang pertama yang harus kita buat. Ayat 1 kita baca sama-sama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kalau kita telah merasakan kebaikan Tuhan, maka wujud terima kasih kita kepada Tuhan, maka kita mulai buang segala kejahatan kita. Amin. Segala kejahatan kita harus kita buang. Segala tipu muslihat kita harus buang. Dan segala macam kemunafikan kita buang. Kedengkian kita harus buang. Fitnah kita buang. Karena apa? Kita telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang sekarang mengecap kebaikan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tapi kejahatan justru itu yang dilakukan dalam kehidupannya. Karena itu yang dia bongkar kalau bukan di rumah sakit, kalau tidak di LP. Kenapa? Tidak mewujudkan terima kasih dia kepada Tuhan atas kebaikan yang dirasakan dalam kehidupan. Tapi malam ini kita melihat bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka yang harus kita lakukan yang pertama, kita buang segala kejahatan kita. Ada amin? Amin. Kalau gitu kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan, lalu masih ada dendam di hati malam ini terhadap seseorang, lebih baik doa minta ampun. Doa minta ampun. Kalau kita yang selalu kemunafikan, munafik ini, di depan begitu baik mah, di belakang aduh Tuhan yang tahu. Itu berarti munafik. Jadi munafik itu artinya dia tidak melakukan pada keasliannya. Itu definisi munafik. Jadi dia tidak melakukan keasliannya. Jadi persekutuan doa dia malaikat pun kakak toh. Tapi kalau di rumah dia Lucifer pun bailai. Ya. Itu yang namanya munafik. Ya. Di depan orang dia punya baik, orang bilang ini orang pembaik lagi. Ini orang luar biasa baiknya. Tetapi di belakang itu dia orang paling jahat. Begitu. Kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita seperti apa? Masing-masing kita bisa refleksi dalam kehidupan. Dendam orang, iri hati dengan orang, benci orang, cerita orang penduduk berdiri dan seterusnya. Itu kejahatan yang kita lakukan. Sembuh dari sakit bukan terus bertobat, tetapi sembuh dari sakit malah tambah jahat yang ada. Waktu susah ingin diberkati oleh Tuhan, berdoa begitu luar biasa, tapi mendapat diberkati oleh Tuhan justru melakukan kejahatan lebih jahat lagi. Karena itu mari kita memperhatikan bagian ini. Kalau sudah merasakan benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, maka harus tinggalkan kejahatan. Yang kedua, tinggalkan kemunafikan. Yang ketiga, tinggalkan kedengkian. Dan yang keempat, tinggalkan fitnah. Harus kasih tinggal. Kita yang suka fitnah orang, mari kita kasih tinggal. Contoh yang biasa fitnah orang itu secara tidak sadar. Waktu emosi, omong orang yang dimarahi itu omong semua apa? Semua binatang masuk toh? Anjing, babi, segala macam, bodoh ikut lu mama pembodoh. Lu memang dasar turunan begitu, jadi memang kita mau bilang apa? Itu salah satu fitnah itu Bapak Ibu Saudara-saudara.
Sementara merasakan kebaikan Tuhan, tetapi tidak mewujudkan kebaikan Tuhan itu dengan cara membuang segala kemunafikan. Buang. Kalau kita tidak buang sambil menikmati kebaikan Tuhan, maka kita berjalan menuju kepada kebinasaan. Orang mana yang terlalu membuat kebaikan tetap seseorang, lalu itu orang lalu bikin jahat terhadap dia terus. Hanya Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Hanya Yesus namanya yang kita sembah. Yang melakukan kebaikan yang kita rasakan dalam hidup sampai dia tergantung di kayu salib. Tapi kita selalu menghina dia dalam tindakan, cara berpikir kita, cara berkata, cara berlaku kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu hal yang pertama. Kalau kita sadar bahwa kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka mari kita buang semua kejahatan yang ada. Yang kedua, kalau kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, maka yang kedua adalah kita lihat di ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi syarat yang kedua, atau setelah merasakan kebaikan Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, selalu merindukan firman Allah. Harus merindukan firman Allah. Daud bilang, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukanmu. Kerinduan harus firman Allah. Kasih Tuhan, banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi tidak merindukan firman. Kenapa saya rindu firman Allah? Soal Alkitab katakan dalam Roma 1 ayat 16-17 bilang, Injil itu kekuatan Allah, firman itu kekuatan Allah. Karena itu mau kuat harus ada di dalam Injil. Mau kuat rindu firman. Kalau tidak kuat maka itu tanda orang yang tidak rindu akan firman Allah. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan terus berada dalam firman. Karena itu tidak heran ada orang yang merasakan kebaikan Tuhan sembuh dari sakit, lalu hari-hari lalu dia punya jahat minta ampun punya. Waktu sakit dia sembuh dari sakit, lalu dia tidak rindukan firman Tuhan lagi, dia akan tetap lemah. Sebab pemazmur katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Semakin lama semakin dia akan kuat. Jadi mau kuat harus rindu firman Allah. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 bilang, firman pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu yang sekarang bersama-sama dengan kita. Ayat 14, firman yang menjadi manusia. Dan karena itu sangatlah malang kalau kita tidak rindu firman. Amin. Rindu istri baik ya, rindu suami baik, rindu orang tua baik, rindu anak-anak baik, rindu kaya baik, rindu menjadi orang besar baik, bukan tidak baik. Tapi sangatlah malang kalau engkau tidak merindukan firman dalam hidupmu. So, firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Dalam Yeremia 23 ayat 29, firman itu palu godam, firman itu api. Karena itu ketika kita merindukan firman Tuhan, kita akan kuat. Segala kekuatan apapun datang, kalau firman ada dalam diri kita, kita akan kuat menghadapi ini. Karena ini palu godam dalam diri ini. Corona pun dia tidak akan mampu. Amin. Karena ini palu godam dalam diri. Api yang dalam diri. Karena itu ketika apapun kondisi, virus sebesar apapun datang, api Tuhan akan makan dia. Karena apa? Karena kita merindukan firman. Karena itu mari kita rindu firman. Kenapa rindu firman? Karena kita merasakan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, maka rindu firman. Ibrani 4 ayat 12 bilang, firman itu pedang yang bermata dua. Dia sanggup memisahkan sumsum dari tulang. Dia sanggup mempertimbangkan segala pikiran
saya dan saudara. Itu dia bilang begitu. Kita duduk ini tidak bisa pertimbangkan satu buah hati. Tapi firman Tuhan sanggup mempertimbangkan hati saya dan saudara. Dan karena itu mari kita rindu firman. Kenapa rindu firman? Karena Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 bilang, pada waktunya akan datang, manusia lapar bukan makanan, manusia haus bukan air, tapi manusia akan lapar dan haus karena firman. Hari-hari ini firman masih terbuka, kita pemalas. Tapi waktunya akan datang. Itu kita berjalan menuju ini nubuatan ini. Orang lapar dan haus karena firman. Karena itu hari ini ada kesempatan, mari kita rindu firman dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Itulah bagian yang kedua. Kalau merasakan kebaikan Tuhan, hal yang kedua harus rindu firman. Karena firman itu murni. Ketika kita dengar firman Tuhan, ada memberikan kekuatan buat kita. Beberapa hari yang lalu, saya dan istri ada di satu tempat. Ada seorang yang tokoh yang ternama juga, seorang polisi pensiunan. Ya, cucunya biasa main rebana dengan ini kawan-kawan, tapi hari ini dia masih karena kemarin berkubur itu orang. Kekasih Tuhan, ketika kami ada di sana dan berdoa, Tuhan buat perkara yang luar biasa. Saya kagum melihat cara didik orang ini terhadap anak-anaknya. Dan anak-anaknya hari ini orang-orang yang mau bilang berhasil, tapi mereka takut Tuhan. Kerendahan hati. Karena didikan dalam Injil ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Menjelang dia mau mati, jam 11 saya harus dituntun untuk pergi dan berdoa. Kami memuji menyembah Tuhan. Lalu doa lepaskan segala yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sampai jam 12 saya kembali. Jam 2. Sementara yang jaga katakan, dia tarik napas pelan-pelan sampai terakhir. Itu membuktikan bahwa orang merindukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sampai mati pun, mati dalam damai sejahtera. Amin. Orang yang tidak merindukan Tuhan, waktu hidup juga susah, waktu mati juga susah. Dia ada di tempat tidur orang bakalai, dia pemayat. Mau kubur di mana, mau taruh di mana. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak merindukan Tuhan. Sementara menikmati kebaikan Tuhan. Dan karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita benar-benar merasa mengecap kebaikan Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan, selain hal pertama, buang segala kejahatan, dosa dan kesalahan kita, hal yang kedua, rindu firman. Kenapa rindu firman? Supaya firman Tuhan akan mempertahankan hidup kita dari segala kejahatan yang kita telah buang. Bapak Ibu, kita yang dipanggil dari hidup dalam bersinah, kita akan diuji dengan hidup bersinah. Kita yang dipanggil dari hidup sakit penyakit, kita akan diuji dari itu. Kita akan dipanggil dari berbagai latar belakang apa saja. Pada waktunya kita akan diuji dari itu. Kalau kita tidak rindu firman Allah, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi perisai bagi kita, menjadi benteng bagi kita. Daud bilang dalam Mazmur 62, dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Perasaan tenang hanya dekat Allah. Memang perasaan tenang, kadang dekat istri tenang, dekat suami tenang, dekat orang tua tenang, dekat uang banyak tenang. Amin. Tapi saya lihat dekat uang banyak tidak tenang. Percaya atau tidak percaya, pasti kita semua rasakan. Kalau ada uang banyak, pikiran mau beli ini, beli itu, mau tenang ke mana? Ya toh? Tidak akan tenang. Tapi Daud bilang, perasaan tenang dekat dengan Allah. Daud ini dia apa yang kurang? Dia raja. Jabatan orang nomor 1 di kerajaan Israel zaman itu. Dia raja. Dia punya pasukan, dia punya pengawal, dia punya kekayaan. Tapi dia bilang itu pun tidak memberikan dia ketenangan. Perasaan dia hanya dekat dengan Allah, ada ketenangan. Dan karena itu mari kita perhatikan, mau supaya ada ketenangan, dekat dengan Allah, rindu dengan Allah dalam firman-Nya.
sehingga kita menjadi kuat. Kasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Itu hal yang kedua yang harus kita lakukan. Hal yang ketiga, ketika kita berada di rindu firman Allah, maka kita akan datang pada Yesus. Di ayat yang keempat kita lihat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi kalau benar-benar kita mengecap kebaikan Tuhan, maka hal ketiga yang perlu kita lakukan selalu datang pada Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, ada kepastian hidup. Keluaran 23:25 bilang begini, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya roti makanan diberkati, air minuman diberkati, penyakit Tuhan angkat jauh dari kamu. Amin. Penyakit Tuhan angkat jauh dari kita. Dan itu jaminan yang perlu kita perhatikan. Kita datang pada Tuhan, jaminannya itu. Datang pada Tuhan ada kesenangan, ada ketenangan kita rasakan. Karena itu datang pada Tuhan. Kenapa datang pada Tuhan? Karena kita mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup ini pada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 bilang begini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 2 bilang, hidup jangan serupa dengan dunia. Orang yang datang pada Tuhan, dia hidup di dunia ini, tapi dia tidak serupa dengan dunia. Orang yang datang pada Tuhan, maka dia mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap pikiran atau perkataan, perbuatan harus tanya Tuhan, ini saya buat berkenan pada Tuhan atau tidak. Kita belajar dari kesaksian hamba-hamba Tuhan tadi. Dalam sebuah perjalanan yang jauh, lalu berkenan atau tidak. Ternyata dalam perkenangan Tuhan, maka kita malam ini menikmati seperti ini. Dalam perkenangan Tuhan. Saya bertemu beliau ini tidak salah tahun 2000 berapa tuh. 2010 kami ke Amfoang. Dengan bapak dan mama kami sama-sama ke Amfoang. Di satu tempat yang kami pelayanan. Orang bilang, orang Alor itu Suanggi ya. Suanggi terkenal itu Alor dan Samau, orang biasa bilang. Itu orang bilang. Tapi saya mau bilang bahwa Suanggi Alor dan Suanggi Samau takut masuk gereja. Tapi Suanggi Amfoang masuk gereja. Sementara saya ini kesaksian, sementara saya omong firman Tuhan, dia mau terbangin. Sementara saya jelaskan firman Tuhan, dia mau terbang. Dan saat itu dengan kekuasaan Tuhan, urapan Tuhan, saya tampar di Deputesta, dia jatuh turun mati. Dan saya bilang saya siap penjara sudah. Ternyata dia sadar. Suanggi lari hilang, dia sadar. Kekasih Tuhan datang pada Tuhan. Ini luar biasa kalau kita datang pada Tuhan. Dan kitab Ayub katakan, anak-anak manusia datang pada Tuhan. Dan juga iblis juga datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan ini mesti jaga hati. Bapak mama, kalau datang pada Tuhan dengan tujuan, dengan motivasi bahwa saya benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka saya datang pada Tuhan, maka konsentrasi kita kepada Tuhan dengan baik. Beda dengan orang datang pada Tuhan dengan motivasi lain. Yang dia duduk itu, dia akan menilai, mengukur orang lain. Waktu perjalanan pulang, dia tidak merenungkan firman Tuhan. Yang dia renungkan adalah itu orang rambut pirang, rambut sisir begini, terlalu lebe-lebe, yang dia renungkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita belajar dari sida-sida Ethiopia, waktu dia berada di tempat ibadah, dalam perjalanan pulang dia tidak nyaman. Kenapa dia tidak nyaman? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan yang telah dibaca di tempat ibadah. Dia pulang sambil renungkan. Karena kerinduannya dia untuk mau mengerti,
Maka Tuhan Allah suruh Filipus ke tempatnya untuk mengartikan firman itu buat dia. Nah, kita sekarang ini ibadah dari satu tempat ke satu tempat. Yang pulang ini, dalam jalan pulang ini yang kita ceritakan kesalahan di persekutuan, kesalahan di ibadah. Kita tidak pernah merenungkan apa maksud Tuhan, firman Tuhan itu. Bagaimana kita mau diberkati. Karena itu benar-benar orang yang mengecap kebaikan Tuhan, dia datang itu dengan motivasinya bahwa dia mau mewujudkan terima kasih kepada Allah. Dia terus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya apa? 3 hal ini tujuannya apa? Di ayat 5 dia bilang, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ya. Jadi setelah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama harus buang kejahatan, yang kedua rindu firman Allah, yang ketiga datang pada Tuhan. Tujuannya Allah supaya hidup ini menjadi batu-batu hidup, bukan jadi batu-batu yang mati. Jadi kita ada di hadirat Tuhan, batu-batu hidup yang berkenan kepada Allah, membangun suatu rumah rohani di bumi ini, tidak melalui batu-batu yang ada di alam ini, tetapi melalui saya dan saudara adalah batu-batu hidup. Membangun suatu rumah rohani harus pakai saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah tujuan. Kalau kita tidak buang kejahatan, kalau kita tidak rindu firman Allah, kalau kita tidak datang pada Tuhan, kita di luar sana, mustahil kalau kita mau jadi batu-batu hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tujuan. Tujuan yang berikut, bahwa kita mau menjadi bangsa yang terpilih. Jadi bangsa, sekarang bangsa Indonesia toh, bangsa yang terpilih. Bangsa Indonesia. Tapi menuju kepada satu bangsa yang akan datang. Kita adalah bangsa yang terpilih. Siapa yang tidak senang kalau dia dipilih oleh Allah? Ada lagu ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Terus. Kita dipilih. Amin. Dan dikuduskan. Amin. Terima kasih. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Iya, nanti lanjut di rumah ya. Ya, lanjut di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi fungsi yang berikut adalah mau menjadi imam bangsa yang terpilih. Begitu. Yang ketiga adalah imamat yang rajani. Satu imamat, satu perkumpulan raya manusia yang dalam perkenanan Allah, yang dipimpin atau dirajai oleh Raja yang kekal, yaitu Yesus Kristus namanya. Dan kita menjadi imamat. Karena itu mari kita memperhatikan, ini tujuan. Karena itu kalau kita hadir di persekutuan bukan sekedar kita datang tepuk tangan, amin. Bukan sekedar kita mau datang lihat ini satu pembagaian seperti apa, bukan. Tapi kita datang di hadirat Allah, satu waktu nanti saya punya nama terdaftar di kerajaan sorga. Itu yang kita melayani. Melayani bukan tujuan apa. Melayani walaupun sengsara, tetapi kita mau supaya nama kita terdaftar di sorga. Ya. Kami pernah pelayanan bersama saya dan Bapak dan Mama di sini, kami dari belakang ikut tim ke sana. Dalam perjalanan memang saya bilang, memang mama dong ini mempersiapkan kebutuhan. Di dalam perjalanan sampai lewat Batu Putih, mama bilang, kita makan dulu. Jadi itu sudah kita makan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mau supaya nama terdaftar di surga. Saya barusan dari pelayanan dari Batakte, jalan masuk ke bawah sana. Hujan hantam saya, baju sekarang kering di badan. Saya bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Kita rindu supaya Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Ada lagu. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala. Bila bunyi sangkakala. Bila bunyi sangkakala.
Bila bunyi sangkakalaku ada. Ini yang kita cari Bapak Malam. Malam-malam orang ada takut, takut keluar sekarang. Kita ada di hadirat Allah. Kita rindu satu waktu sangkakala Allah berbunyi, nama kita terdaftar di surga. Ini yang menjadi kerinduan. Maka mari kita terus semangat melakukan. Semangat melakukan. Seperti Nuh. Nuh begitu semangat. Orang bilang ini orang pun gila ini. Bikin perahu di tengah gunung. Gunung dan lembah berlapis. Kapan dia tarik sampai di laut? Tapi Nuh bekerja dalam visi Tuhan. Beda dengan orang melihat secara logika, akal, pengetahuan manusia. Sekarang juga terjadi. Kita melakukan karena visi Allah. Beda dengan orang lakukan di bumi ini. Dengan pengetahuan akal sendiri. Karena itu mari kita memperhatikan bagian ini. Yang terakhir. Tujuan yang terakhir di ayat yang ke-10. Kamu dahulu yang bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi 3 hal tadi. Merasakan, mengecap, benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. 3 hal tadi. Buang kejahatan. Rindu akan firman Allah. Datang pada Tuhan. Lalu manfaat yang terakhir adalah kita yang dulunya hidup dalam kejahatan, tapi sekarang tidak lagi. Yang terakhir bagian yang berikut adalah kita yang dulunya tidak dikasihani, tapi sekarang dikasihi. Siapa yang tidak senang kalau dia bapa sayang dia? Amin. Siapa yang tidak senang kalau dia mama sayang dia? Jauh lebih daripada itu. Kalau Allah sayang sama kita, Allah kasihi kita, kita punya senang luar biasa. Kesenangan itu tidak bisa diukirkan dengan apapun. Karena itu malam yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita pulang. Pulang dengan membuang segala kejahatan kita. Mari kita pulang. Pulang dengan merindukan firman Allah. Mari kita pulang. Pulang dengan mengatakan saya terus mau datang pada Tuhan. Mari kita tutup Alkitab. Kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang terus sanggup menolong saya dan saudara dalam kesesakan apapun. Dia akan mau melakukannya buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus damai, ku jadi baru. Terus katakan dia jamah. Tapi kadang jamahan itu kadang membawa kita dalam putus asa dan kekecewaan. Tapi satu jamahan yang tidak mungkin akan membawa engkau kecewa dan putus asa adalah jamahan Yesus Kristus. Sakeus di jamaah Tuhan dia berubah. Perempuan perdarahan 12 tahun ketika di jamaah Tuhan dia mengalami kesembuhan. Orang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun di jamaah Tuhan dia alami perubahan. Kuasa itu tidak akan berubah malam ini. Karena itu mari sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu di kaki Tuhan. Dia Allah akan menjamah saudara dan saya malam ini di sini. Beri damai di hatiku. Semua telah berubah.
bersama dengan sungguh-sungguh dan Mama Enos akan bawa kita dalam doa. Silakan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Isi hati Tuhan yang sungguh menyadarkan kami